Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-7. Tangkisan suling pemuda itu sanggup menggetarkan cambuknya, sedangkan hawa pukulan kipas itu selalu mengancam jalan darahnya, sehingga terpaksa ia harus berlaku hati-hati dan mengelak dengan bantuan gerakan ujung lengan baju kiri untuk menyelamatkan diri. Padahal ia mengenal betul bahwa suling itu memainkan ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat, sedangkan kipas itu mainkan ilmu silat Lo Hai San Hoat. Akan tetapi alangkah bedanya dengan permainan orang lain. Permainan pemuda ini telah membuat dua macam ilmu silat itu menjadi ilmu yang amat dahsyat, yang biarpun sudah ia kenal gerakan-gerakan dan perubahannya, namun masih sukar untuk dihadapi. Diam-diam Ban Pi Lo Chia harus mengakui pendapat umum di dunia persilatan, bahwa kehebatan seseorang bukan semata-mata tergantung kepada ilmu silatnya, melainkan kepada si orang itu sendiri, kematangan dan kesempurnaannya mempelajari ilmu itu. Pula benar kalau orang mengatakan bahwa dalam menghadapi lawan, orang harus berlaku hati-hati terhadap pertapa, yang kelihatan tua dan lemah, terhadap pelajar yang kelihatan halus dan terhadap wanita yang biasanya digolongkan orang lemah. Sekali serang, cambuk itu sudah menyambar secara berturut-turut, hanya selisih beberapa detik saja ke arah ubun-ubun kepala, leher, lalu pusar. Kui Seng menggerakkan suling menangkis serangan pada ubun-ubunnya, kemudian ia memiringkan tubuh mengubah kedudukan kaki untuk menghindarkan diri dari serangan pada leher. Adapun pecutan pada pusarnya ia tangkis lagi dengan sulingnya sambil menggerakkan kipasnya ke depan menotok jalan darah pada siku lawan. Kalau totokan ini mengenai sasaran, tentu lawannya akan terpaksa melepaskan cambuk. Ban Pi Lo Chia berseru keras, mengerahkan sinkang dan ujung cambuknya terus melibat suling sedangkan totokan pada siku kanannya ia tangkis dengan ujung lengan sebelah kiri. Robeklah ujung lengan baju oleh ujung kipas. Akan tetapi totokan itu meleset tidak mengenai sasaran. Kui Seng terkejut karena tak mampu menarik kembali sulingnya yang terlibat, maka ia menggerakkan kaki maju setengah langkah, mencondongkan tubuh ke depan dan melanjutkan gerakan kipasnya, kini menusuk lambung lawan disusul kaki kanan menendang ke arah pusar. Diserang secara hebat ini, Ban Pi Lo Chia kembali berseru keras dan tubuhnya meloncat ke belakang. Ia berhasil menyelamatkan diri dari bahaya, namun sekali renggut dengan pengerahan tenaga oleh Kui Seng, membuat suling yang terlibat lepas dari ujung cambuk. Kui Seng menahan rasa sakit pada telapak tangan yang memegang suling, terasa panas dan kesemutan. Hebat, kau orang muda aneh dan hebat, tapi rasakan kini tangan maut Ban Pi Lo Chia. Seru raksasa itu dengan suara gembira dan wajah berseri. Memang raksasa gundul ini mempunyai dua macam kesukaan, yaitu wanita-wanita muda yang cantik dan berkelahi. Makin kuat lawannya, makin gembira hatinya dan makin muda, cantik seorang wanita, makin tergila-gila dia sebelum mendapatkannya. Kini Dewa Lo Chia berlengan selaksa itu menjauhkan diri dari lawannya, cambuknya digerakkan dan lenyaplah cambuk itu, berubah menjadi gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil, lingkaran yang telan menelan membingungkan pandangan mata. Juga diselingi bunyi nyaring seperti halilintar menyambar-nyambar di waktu hujan gerimis. Dengan cambuknya yang panjang, raksasa ini dapat menyerang Kui Seng dari jarak jauh tanpa bahaya diserang kembali oleh lawan yang hanya menggunakan dua senjata pendek. Sambil menghujani lawan dengan lecutan cambuk yang merupakan jari-jari maut itu, Ban Pi Lo Chia lari mengelilingi Kui Seng. Kagetlah hati pemuda ini. Tak disangkanya tokoh sakti yang terkenal ini selain sakti, juga amat licik dan curang, tidak segan-segan menggunakan akal pengecut untuk mengalahkan lawan.
Ia maklum bahwa karena dia berada dalam lingkaran, kedudukannya berbahaya, dan membutuhkan ketenangan sepenuhnya untuk menghadapi serangan seperti itu. Maka ia tiba-tiba menghentikan gerakannya, berdiri dengan kuda-kuda, kaki sejajar di kanan kiri, tubuhnya agak merendah, suling diangkat tangan kanan tinggi melintang di atas kepala, sedangkan kipas terbuka di tangan kiri melindungi bagian bawah. Anehnya, Kui Seng malah meramkan kedua matanya, akan tetapi seakan-akan dapat melihat jelas, ia menggeser kaki setiap kali lawannya berada di belakang tubuhnya. Serangan-serangan membanjir datang dari belakang, kanan dan kiri, namun semua itu dapat ia tangkis dengan suling dan dapat ia kebut dengan kipas. Hebat bukan main pertandingan ini, namun merupakan pertandingan yang berat sebelah karena Ban Pilocia selalu menyerang sedangkan Kui Seng selalu melindungi diri tanpa mampu balas menyerang. Mengapa Kui Seng meramkan kedua matanya? Apakah ia memandang rendah lawannya? Bukan, sama sekali bukan. Karena kehebatan lawannya lah maka ia terpaksa meramkan matanya. Untuk menghadapi hujan serangan itu, ia membutuhkan ketenangan dan pengerahan panca inderanya, pencurahan perhatian sepenuhnya. Kalau ia membuka mata, maka bayangan yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil itu akan menyilaukan mata dan mengacaukan perhatiannya. Biarpun kedua matanya meram, namun sepasang telinganya cukup untuk menangkap gerakan lawan. Dan mengapa pula pendekar sakti yang muda ini rela mengalah dan mempertahankan diri saja tanpa mencari kesempatan balas menyerang? Ini pun merupakan siasat baginya, karena dengan cara ini, ia tidak mengeluarkan banyak tenaga. Sebaliknya lawannya cepat lelah karena harus banyak bergerak dan lari-lari mengitarinya, sedangkan dengan penjagaannya yang kokoh dan kuat, ia mampu mempertahankan diri. Orang-orang cerdik pandai mengatakan bahwa yang diam itu lebih kuat daripada yang gerak. Gentong air yang penuh tak tersembunyi, yang kosong berbunyi nyaring. Orang yang mengerti pendiam, yang bodoh penceloteh. Air yang diam dalam, yang bergerak dangkal. Demikian pula dalam dunia persilatan, terutama bagi mereka yang sudah tinggi tingkatnya, terdapat keyakinan bahwa si penahan lebih kuat kedudukannya daripada si penyerang. Setiap penyerang berarti membuka pertahanan sendiri yang menjadi lemah dan juga lengah. Sebaliknya si penahan akan selalu menutup diri mempertahankan diri dengan kokoh dan kuat. Karena bernafsu sekali ingin mengalahkan Kui Seng dengan cepat, untuk beberapa jam lamanya Ban Pilocia lupa akan hal ini, dan terus-menerus menghujankan serangannya yang selalu sia-sia karena dapat ditangkis lawan. Namun diam-diam Kui Seng juga mengerti bahwa lawan yang sekali ini bukan lawan yang biasa, dan tidak dapat diharapkan cepat-cepat menjadi lelah. Juga dalam tingkat ilmu silat dan tenaga, Ban Pilocia benar-benar sudah hebat sekali, dan ia tidak berani mengaku sudah lebih pandai daripada lawan ini. Sulingnya sudah retak-retak dan kedua tangannya sudah mulai lelah dipakai menangkis semua serangan itu. Diam-diam Kui Seng menggerakkan ujung jari kakinya, mengerahkan tenaga menjebol sepatunya sendiri sehingga ibu jari kaki kanannya tampak keluar dari sepatunya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika Ban Pilocia menggerakkan cambuk ke atas kepala membuat lingkaran-lingkaran baru untuk memulai serangkaian serangan dahsyat, tiba-tiba ibu jari itu menyentil ke depan. Segumpal tanah melayang cepat sekali memasuki lubang pertahanan Ban Pilocia yang terbuka dan cepat menghantam jalan darah di bawah lengan si raksasa. Ban Pilocia terhuyung-huyung mundur dan tangan kanannya menjadi setengah lumpuh, matanya melotot heran dan kaget. Tentu saja Kui Seng tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meloncat ke depan dan menerkam bagaikan seekor singa, menggerakkan suling dan kipasnya menghantamkan serangan-serangan maut. Namun Ban Pilocia adalah seorang tokoh yang banyak pengalaman dan tubuhnya sudah kebal. Serangan segumpal kecil tanah tadi hanya membuat ia terhuyung-huyung sejenak, dan kini tangan kirinya sudah cepat menyambar cambuknya sendiri dari tangan kanan yang agak lumpuh. Kemudian cambuk itu melecut-lecut dengan bunyi keras, membentuk benteng sinar bergulung di depan tubuhnya sehingga suling dan kipas Kui Seng dapat ditangkisnya. Dalam menangkis ini, si raksasa mengerahkan elwekangnya. Terdengar suara keras ketika cambuk beradu dengan suling dan kipas. Akibatnya keduanya terlempar ke belakang sampai 3-4 meter dan keduanya jatuh bergulingan di atas tanah.
Dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi mukanya, raksasa gundul itu duduk di atas tanah sambil memandang dengan muka berseri. Kau hebat orang muda. Kui Seng juga sudah bangkit duduk dan mengatur napas memulihkan tenaganya. Dan kau jahat, Ban Pilo Chia, jawabnya. Kembali si raksasa gundul tertawa. Aku pernah mendengar sayup sampai tentang seorang tokoh berjuluk Kim Moeng, yang tingkat kepandaiannya sudah masuk hitungan. Agaknya kaukah orangnya? Tidak salah, para Lo Cianwei memberi sebutan Kim Moeng kepadaku. Hehehe, masih muda sudah sombong, ya? Kau kira Ban Pilo Chia kalah olehmu? Kita masih seri, belum ada yang menang atau kalah. Mari kita lanjutkan. Raksasa itu berdiri, cambuknya terayun-ayun di tangan kanan yang sudah pulih kembali. Kui Seng juga bangkit berdiri. Aku selalu melayani, kalau kau memang hendak berkelahi, dan aku selalu akan menghalangimu, kalau kau hendak melakukan hal-hal jahat. Ban Pilo Chia tertawa bergelak lalu menerjang maju dan memaksa lawannya melakukan pertandingan jarak dekat yang lebih berbahaya. Ia hendak mengadu tenaga dalam. Pertemuan tenaga tadi si raksasa ini dapat menduga bahwa dalam hal tenaga dalam, ia menang setingkat. Dan hal ini memang harus diakui oleh Kui Seng. Pemuda itu kini mendapat kesempatan balas menyerang. Namun ia sedapat mungkin menghindarkan adu tenaga karena hal ini akan banyak merugikannya. Sulingnya sudah retak dan kalau terus-menerus diadu dengan cambuk, tentu akan hancur sedangkan cambuk lawannya sama sekali tidak mengalami kerusakan apa-apa. Kui Seng mengerahkan Jin Kang, meringankan tubuh dan menggunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan dengan balasan serangan pula. Ia lebih muda, tubuhnya lebih kecil dan karenanya ia lebih gesit daripada lawannya yang tua dan tinggi besar. Kini Kui Seng benar-benar menguras ilmunya. Ia mencoba mainkan segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak lawan. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi Ban Pilo Chia untuk mengalahkan lawan yang amat kuat ini. Dalam benturan kedua yang sama dahsyatnya dengan tadi, keduanya kembali terjengkang sampai beberapa meter jauhnya. Pertandingan telah setengah malam dan kini fajar mulai menyingsing, sinar merah mengambang di ufuk timur. Mereka saling pandang, muka berpeluh, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepala masing-masing. Kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, kedua dengan kau inilah. Orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Buke Xiansu. Manusia dewa itu katanya paling sakti, akan tetapi mengapa muridnya hanya seperti kau ini, manusia biasa yang dapat kulawan? Aku tidak mendapat kehormatan sebesar itu menjadi murid beliau, aku hanya pernah beruntung menerima petunjuknya. Tak usah kau membawa-bawa nama suci Buke Xiansu. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan. Kui Seng kini bangkit lebih dulu. Ia mulai penasaran menghadapi lawan yang begini tangguh dan ulet. Sampai mati, bocah sombong. Ban Pilo Chia menerjang maju dan kini ia membekuk cambuknya lalu menghantam dengan gerakan ilmu silat Toya. Pukulan yang hebat ini tak mungkin dielakkan lagi. Terpaksa Kui Seng menangkis dengan sulingnya, berbareng menyodokkan kipasnya. Kui Seng terhuyung mundur, sulingnya hancur. Akan tetapi Ban Pilo Chia juga terhuyung mundur. Perutnya kena ditotok ujung kipas sehingga mendadak perut itu menjadi mulas. Kalau orang lain terkena totokan ujung kipas yang mengandung tenaga sinkang, tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya, mati seketika. Akan tetapi Ban Pilo Chia yang sudah kebal itu hanya merasakan perutnya mulas seperti orang terlalu banyak lombok saja. Belasan batang anak panah menyambar ke arah Ban Pilo Chia. Cepat kakek itu mengibaskan lengan bajunya dan anak-anak panah itu runtuh berhamburan. Dari kanan kiri berlompatan keluar belasan orang yang bersenjata lengkap. Inilah Wesio jahat itu. Serbu keroyok,
Dikiranya belasan orang ini adalah 5 orang jago silat bersama teman-temannya, sedangkan di belakang mereka masih tampak puluhan orang yang merupakan regu penjaga keamanan. Gaknya peristiwa di tengah telaga itu telah dilaporkan oleh hartawan Lim yang minta bantuan yang berwajib, sedangkan 5 orang jago silat sudah mengundang teman-temannya untuk membantu. Kui Seng yang maklum bahwa sekian banyaknya orang itu bukanlah lawan Ban Pilocia, cepat menerjang lagi si raksasa gundul dengan kipasnya. Ban Pilocia juga maklum bahwa Kui Seng merupakan lawan seimbang. Kalau sekarang dibantu oleh puluhan orang, ia bisa celaka. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, ia melompat dan sekali lompat ia telah melampaui kepala mereka yang mau mengeroyok. Mendadak 7 orang pengeroyok jatuh berturut-turut dan mati seketika karena kepala mereka telah kena disambar hawa pukulan Ban Pilocia yang mereka sambil melompat pergi. Dari jauh terdengar suaranya, "Kui Seng, belum selesai pertandingan kita, lain kali kita lanjutkan." "Sekarang pun boleh." Kui Seng juga melompat dan mengejar karena ia makin penasaran, apalagi melihat raksasa itu pergi sambil membunuh 7 orang. Akan tetapi beberapa lama ia mengejar, tak tampak bayangan raksasa itu. Kui Seng tidak mau kembali ke tempat tadi, tidak suka ia bertemu dengan mereka yang tentu hanya akan merepotkannya saja. Ia lalu mengambil jalan sunyi menjauhi telaga. Ia merasa menyesal bahwa sulingnya telah hancur, tak dapat dipakai menyuling, apalagi sebagai senjata. Dengan lesu ia melempar sulingnya yang hancur dan terasa betapa tubuhnya basah semua oleh peluh. Ia perlu beristirahat memulihkan kekuatannya. Ia hendak mencari tempat yang sunyi agar tidak terganggu orang lain. Kongcu, kalau suara ini parau dan kasar, agaknya Kui Seng takkan mengacuhkannya. Akan tetapi justru tidak demikian. Suara itu halus dan merdu, dan inilah yang membuat ia bagaikan terpagut ular dan cepat ia berpaling ke kiri. Dia sendiri di situ, siapa lagi kalau bukan Ang Xiao Hua, pakaiannya masih serba merah muda, dari pita penghias rambut sampai sepatunya. Akan tetapi terang bukan pakaian yang semalam, karena pakaian ini selain kering juga bersih sekali. Rambutnya digelung indah terhias perhiasan burung hong dari emas dan permata. Sepasang pipinya kemerahan, matanya bersinar-sinar, bibirnya tersenyum manis. Akan tetapi wajah yang cantik itu kelihatan berbayang menjadi 2-3 oleh pandangan mata Kui Seng yang berkunang-kunang. Pertandingan setengah malam suntuk itu ternyata hebat pula akibatnya bagi pemuda ini. "Kongcu, kau kenapa? Kau terluka?" Kui Seng memaksa diri tersenyum dan menggeleng kepala. Akan tetapi wanita itu sudah maju mendekat dan memegang tangannya. "Ah, kau tentu terluka. Wesio itu jahat sekali. Kau kelihatan lemah dan lelah, Kongcu. Aku sengaja menunggumu di sini dan kebetulan kau lewat di sini. Bukankah ini jodoh namanya?" "Oh," tanya Kui Seng lemah. Kata-kata ini mengejutkan dan mengherankan hatinya. Ang Xiao Hua menarik lengannya. "Tentu saja jodoh Kongcu. Marilah ikut Ang Xiao Hua, kau perlu beristirahat, biarlah Ang Xiao Hua merawatmu." Dengan kata-kata yang mesra dan merdu ini, wanita itu menggandeng tangan Kui Seng dan dituntunnya pergi. "Kenapa kau begini baik kepadaku?" Kui Seng masih mencoba menolak. Akan tetapi Ang Xiao Hua menarik tangannya dan diguncang-guncangnya. "Kenapa? Karena kau telah menolong nyawaku, menyelamatkan kehormatanku. Kongcu, karena aku ingin belajar menyuling darimu." Menyuling, akan tetapi keadaan Kui Seng makin lemas. Pertemuan ini mengganggu hati dan pikirannya, dan amat merugikannya karena seharusnya ia dapat beristirahat memulihkan tenaga dalam yang banyak dikerahkan dalam pertempuran. Bagaikan seorang mimpi dan linglung ia membiarkan dirinya digandeng dan dituntun Ang Xiao Hua, dan ia hampir tidak sadar kemana ia dibawa oleh wanita itu. Ketika Kui Seng membuka matanya, ia telah rebah di atas pembaringan yang hangat, bersih dan berbau harum. Kamar itu indah sekali dan di pinggir pembaringan ia melihat Ang Xiao Hua duduk memijiti pundak dan lengannya. Melihat betapa di atas meja ada lilin tertutup sutera biru, ia heran dan tahu bahwa saat itu hari telah malam.
Akan tetapi melihat wanita cantik itu duduk begitu dekat dengannya dan hanya mengenakan pakaian yang tipis, ia meramkan matanya kembali. Ambilkan bubur dan sayur itu, kemudian kalian pergi tinggalkan kamar ini, aku hendak melayani Kongcu makan, terdengar Ang Xiao Hua berkata perlahan. Dari balik bulu matanya Kui Seng melihat dua orang wanita pelayan yang tadinya duduk di bawah, bangkit berdiri. Tak lama kemudian mereka datang lagi membawa baki terisi hidangan untuknya. Kongcu, kau harus makan dulu. Sudah sehari penuh kau tidur, kata Ang Xiao Hua sambil menyingkapkan selimut yang menutupi tubuh Kui Seng. Pemuda ini bangkit duduk, memandang ke sekeliling lalu berkata, penuh kegugupan dan malu-malu. Ah, agaknya aku tak sadar tertidur di sini, menyusahkan Nona saja. Biarkan aku pergi akan tetapi Ang Xiao Hua merangkulnya. Mengapa begitu, Kongcu? Tidak sudikah Kongcu menerima pembalasan budi dariku? Apakah Kongcu seperti orang-orang lain memandang rendah kepadaku, seorang pelacur? Wanita itu masih memeluknya sambil menangis. Kui Seng menarik napas panjang. Ia suka kepada Nona ini, yang selain cantik jelita juga halus tutur sapanya, baik budinya. Akan tetapi tentu saja ia tidak suka melibatkan dirinya dalam perhubungan dengan seorang pelacur. Sudahlah, Nona, aku sekali-kali tidak memandang rendah kepadamu. Kau baik sekali. Nona itu mengangkat mukanya dan biarpun air mata masih membasahi pipinya, ia tersenyum gembira. Marilah makan, Kongcu, katanya merdu. Kui Seng tidak menolak lagi, perutnya amat lapar. Tidur sehari itu amat bermanfaat baginya, memulihkan sebagian tenaganya. Setelah makan yang dilayani amat mesra oleh Ang Xiao Hua, ia merasa tubuhnya segar kembali. Ang Xiao Hua menepuk tangannya dan dua orang pelayan datang dan segera diperintahnya untuk membersihkan mangkok piring, lalu menyuruh mereka pergi lagi. Kemudian dengan gerakan lemah gemulai dan mesra, tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi Ang Xiao Hua lalu menghampiri Kui Seng dan duduk di atas pangkuannya. Ah, Nona, ini bagaimana? Kui Seng tergagap. Kongcu, budimu terlalu besar. Tak tahu aku dengan apa aku harus membalas budimu, selain dengan penyerahan diriku menjadi hambamu, menjadi budakmu dan melakukan apa saja untuk memalas budimu. Kongcu, bolehkah aku mengetahui namamu? Tidak karuan rasa hati Kui Seng. Kepalanya sampai terasa pening dan dengan halus ia mendorong tubuh Nona itu dari atas pangkuannya. Nona, duduklah yang betul dan mari kita bicara. Kau mau tahu namaku? Aku adalah Kui Seng, seorang pelajar gagal yang tiada tempat tinggal, miskin dan tak berharga. Ah, Kui Kongcu mengapa bicara begitu? Kau seorang budiman, gagah perkasa dan amat berharga. Kalau mau bicara tentang orang tak berharga, akulah orangnya. Kembali Nona itu menangis dan ia kini duduk di atas kursi dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Kui Seng melihat air mata menetes dari celah-celah jari tangan yang putih, halus dan kecil meruncing itu. Nona, kulihat kau bukan orang sembarangan. Kau terpelajar dan tidak kelihatan seperti gadis bodoh. Mengapa kau sampai tidak kuasa? Ia melanjutkan kata-katanya menyebut pelacur. Sampai menjadi pelacur, Ang Xiao Hua menurunkan tangannya dan mukanya menjadi merah sekali. Air mata menetes di sepanjang kedua pipinya yang halus kemerahan. Ah, panjang ceritanya, Kui Kongcu. Ketahuilah, di waktu kecilku, aku adalah seorang berdarah bangsawan, ayahku seorang pangeran dari kerajaan Tang. Kaget seperti disambar petir rasa hati Kui Seng. Ah, mengapa sampai begini? Nona itu dengan suara pilu bercerita. Ayahnya memang seorang pangeran bernama Hu Sichai yang mempunyai sepasang puteri kembar. Ketika kerajaan Tang runtuh, sekeluarga pangeran ini menjadi korban pula. Semua tewas kecuali sepasang anak kembar itu yang berhasil dibawa lari oleh seorang pelayan. Akan tetapi di tengah jalan mereka terhalang oleh keributan dan perang, sehingga seorang di antara dua anak kembar itu terlepas dari gandengan tangan dan hilang. Yang hilang bernama Hu Jin-in, sedangkan yang masih dapat diselamatkan oleh pelayan itu adalah Hu Kim-in. Anak ini lalu dipelihara pelayan itu, akan tetapi karena keadaannya yang amat miskin,
hampir saja mereka berdua mati kelaparan. Akhirnya, pelayan itu terjerat oleh cengkeraman seorang pemilik sarang pelacuran bernama Bibi Chang yang mau membantu mereka, karena melihat betapa cantiknya anak perempuan bernama Hu Kim In. Makin lama, hutang mereka berumpuk dan akhirnya, setelah Hu Kim In berusia 15 tahun, terpaksa Hu Kim In dijual kepada Bibi Chang sebagai pembayar hutang. Demikianlah, Kui Kongju, akulah Hu Kim In. Tak dapat aku melepaskan diri dari cengkeraman Bibi Chang. Akan tetapi baiknya aku disayang oleh hartawan-hartawan dan pembesar-pembesar sekitar tempat ini sehingga aku dapat mempengaruhi Bibi Chang dan aku agak bebas. Aku boleh memilih sendiri laki-laki mana yang akan kulayani, dan karena aku banyak mendatangkan hasil sehingga Bibi Chang menjadi kaya, maka aku pun ia perlakukan dengan baik serta mendapat kebebasan, malah aku mempunyai pelayan dan tempat tinggal menyendiri. Akan tetapi semua ini kulakukan dengan pengorbanan besar, Kongju. Ayah bundaku tewas, adik Jin In entah kemana, dan aku harus mengorbankan kehormatan, menjadi perempuan hina yang dipandang rendah oleh orang-orang terhormat seperti kau. Kembali Ang Xiao Hua menangis. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.